Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Bapak sepuh ini tegaknya memfitnah Rasulullah SAW, dan dia katakan dalam Al-Quran tidak ada perintah untuk melaksanakan kurban. Bahkan bukan hanya itu saja, ikhwafillah, dia benturkan antara Al-Quran dengan Pancasila, antara Al-Quran dengan tradisi leluhur Indonesia. Ini sudah fitnah luar biasa dan video ini sudah beredar luas di media maya. Maka dari itu kita akan luruskan segala fitnahan tuduhannya karena ditakutkan hal ini menjadi subhat yang amat nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, pada kesempatan kali ini kita akan tampilkan seorang bapak sepuh yang memfitnah Rasulullah SAW dan dia menyampaikan hal yang tidak benar adanya. Bahkan dia katakan dalam Al-Quranul Karim tidak ada perintah untuk melaksanakan kurban. Dia membenturkan juga antara Al-Quran dengan Pancasila, ya ikhwah. Baik, sebelum kita tanggapi dan sebelum kita luruskan bagaimana pernyataannya, kita akan saksikan dulu terlebih dahulu bagaimana videonya, ikhwah. Silakan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Daging hewan yang dikorbankan sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga. Sisanya untuk pesta bersama tetangga dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Baik ya ikhwah, di sini ada beberapa poin yang kemudian kita akan luruskan fitnahannya. Yang pertama, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Poin pertama, umat Islam tidak jelas kurbannya untuk siapa. Baik, kita akan jawab. Yang pertama, harus diketahui terlebih dahulu, kurban merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an sudah jelas, faqala ta'ala, "Fashalli li rabbika wanhar." Salatlah dan berkurbanlah. Itu sudah jelas. Jadi tatkala umat Islam melaksanakan kurban, maka bentuk ketaatan kita kepada Allah, bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dagingnya? Bagaimana tulang dan lain sebagainya? Apakah itu untuk Tuhan? Apakah itu untuk Sang Pencipta kita? Maka jawabannya jelas tidak. Karena daging, tulang dan lain sebagainya yang kemudian tadinya sudah disembelih kurban tersebut, maka itu dibagikan sejatinya kepada manusia-manusia, kepada orang-orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, lalu kemudian duafa dan sebagainya. Bahkan non-muslim pun dapat bagian. Itulah indahnya Islam. Jadi perihal daging atau tulang dan sebagainya itu tidak akan sampai kepada Tuhan, tapi yang sampainya itu adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas kurban itu salah satu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Artinya kalau misalkan ada yang mengatakan umat Islam tidak jelas kurbannya untuk siapa, berarti orang tersebut ingin mendapatkan daging kurban, ya ikhwah. Baik, kita akan lanjutkan lagi poin kedua. Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi kurban bertentangan dengan leluhur Indonesia, bahkan dengan Pancasila. Ini lucu ya ikhwah. Apa bedanya memotong daging kurban diniatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala dengan memotong daging itu diniatkan untuk jual beli, untuk hajatan, untuk misalkan kawinan dan sebagainya. Orang Indonesia sejak dulu suka nyembelih kambing, domba dan sebagainya untuk hajatan dan sebagainya. Maka apa salahnya kalau misalkan kita menyembelih kurban diniatkan atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian endingnya akhir-akhirnya daging itu dibagikan untuk kemaslahatan umat.
Apa bedanya? Kok bisa mengatakan sangat bertentangan dengan tradisi leluhur Indonesia? Padahal orang Indonesia sejak dulu suka memotong kambing, suka memotong sapi dan sebagainya untuk hajatan dan sebagainya. Apa bedanya kalau misalkan umat Islam diniatkan atas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Baik ya ikhwah, poin yang ketiga. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Kurban dimulai sejak tahun 1400 tahun yang lalu. Ini kekeliruan yang amat nyata ya ikhwah. Sebagaimana kita ketahui sejarah kurban dulu ketika Nabi Ismail alaihissalam yang ingin disembelih oleh ayahnya sendiri, lalu kemudian atas izin Allah Subhanahu wa taala Nabi Ismail digantikan dengan domba dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa ikhwah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti tapak tilas Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada waktu itu ingin mengorbankan anaknya, akan tetapi Allah ganti dengan domba, sehingga milah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengamalkan dengan berkurban untuk sekarang ini dan selamanya ikhwafillah, karena ini merupakan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu syariatnya tersebut yaitu mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sangat keliru kalau misalkan kurban itu ada 1400 tahun yang lalu, padahal yang jelas kurban itu dari dulu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Daging hewan yang dikorbankan, sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan. Bapak ini mengatakan tidak ada bagian kurban untuk Tuhan. Mohon maaf, Tuhan itu bukan manusia, dan manusia itu bukan Tuhan sejatinya. Jadi kurban itu dagingnya untuk manusia, yang nyampe kepada Allah, yang nyampe kepada Tuhan, pengorbanan kita, harta, lalu kemudian ditasarrufkan kepada jalan yang Allah ridhoi. Lalu kemudian sapi kita, domba kita, yang kemudian dijadikan kurban, itu merupakan salah satu bentuk kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan inilah yang kemudian akan sampai kepada Allah. Ketakwaan kita inilah yang kemudian akan sampai kepada Tuhan. Jadi dagingnya, lalu kemudian tulangnya, darahnya, itu tidak akan sampai kepada Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Jadi jangan samakan ya Pak antara Tuhan dengan manusia. Baik ya ikhwah, kita akan lanjutkan ke poin berikutnya. Hanya sepertiga, sisanya untuk pesta bersama tetangga, dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Pesta dalam kurban seperti rampasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dalik. Ini fitnah dan ini kekejian yang amat nyata. Makanya pantas ya ikhwah, orang ini digeruduk oleh massa untuk mempertanggungjawabkan perkataan-perkataan yang dusta itu, untuk mempertanggungjawabkan perkataan-perkataan yang bohong itu ikhwafillah. Maka kita akan lihat di videonya, di tayangannya ini ikhwafillah, orang ini sekarang sudah diamankan oleh pihak berwajib karena kelakuan, bahkan orang ini katanya sudah 2 kali melakukan hal yang sama dan belum ada proses ketika waktu itu. Namun alhamdulillah masyarakat antusiasmenya sangat tinggi sehingga orang ini sekarang sudah ditahan di pihak berwajib. Maka dari itu kita dalam hal ini meluruskan tuduhan dan fitnahnya, untuk hukum kita serahkan kepada ahlinya ya ikhwan. Baik, mungkin itu saja dulu bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi klarifikasi dari kami. Al-'afwu minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.